Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming. Juga ya selamat pagi buat saudara. Selamat beribadah pada hari Minggu. Nah saudara, kita bersyukur bahwa saudara kita terus dituntun oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu baik. Amin. Dia menuntun jemaat ini saudara ya dengan memberikan kita fokus untuk kita apa saudara ya betul-betul ya mengarahkan diri kita kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah saudara, tahun ini ya kita saudara khususnya 3 bulan terakhir ini kita sedang belajar tentang bagaimana berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Ya, nah kita sudah belajar ada 3 macam karunia. Karunia Tuhan Yesus yaitu 5 pelayanan saudara. Ya, kemudian untuk melakukan 5 pelayanan ini ya kita perlu apa saudara? Karunianya Bapa. 7 karunia motivasi. Ya, untuk memampukan kita melakukan 5 pelayanan ini. Dan saudara, Roh Kudus memberikan kita 9 alat untuk kita bangun rumah Tuhan. Nah hari ini khusus saudara, saya ingin mengajak kita melihat. Kita bangun tubuh kan, bangun rumah Tuhan. Pertanyaannya ya, apa sasaran akhirnya? Ya, kita bangun tubuh sampai jadi seperti apa? Sama kayak saudara kalau mau bangun rumah. Saudara harus punya namanya blueprint. Punya apa saudaraku namanya cetak biru, rencana. Ya, kita bangun rumah ini. Nanti jadinya seperti apa? Nah mesti jelas. Kalau bangun rumah nggak ada cetak birunya, nggak ada desain arsiteknya. Ya, kita nggak tahu mau jadi apa. Kita bangun jadi warung. Nah sama orang Kristen gak tahu saudara. Tubuh Kristus mau dibangun, jadi seperti apa. Nah semua jemaat mesti tahu saudara. Banyak orang Kristen gak tahu ini kalau ditanya, yuk tubuh Kristus dibangun mau jadi seperti apa. Gak tahu. Nah hari ini saudara saya mau sampaikan. Apa itu tujuan akhirnya, sasaran akhirnya. Saudara mau tahu? Siapa yang mau tahu saudaraku? Puji Tuhan. Wow ini mau tahu semua. Ya, kalau enggak mau, aduh saya males khotbah di sini saudara. Ya, coba bilang sama sebelahnya, kamu harus mau tahu bilang saudara. Puji Tuhan ya. Nah, saudara mau tahu kita kalau bangun rumah apa hasil akhirnya? Kalau kita bangun tubuh, apa hasil akhirnya? Nah ini dia saudara. Yaitu kalau kita mencapai kepenuhan Allah. Karena itu saudara, inilah yang saya mau khotbahkan pagi ini. Bagaimana kita mencapai kepenuhan Kristus. Ya, nah kita lihat saudaraku ayatnya. Ya, bagaimana kita mencapai kepenuhan Kristus ya. Kita akan baca 1 ayat aja saudara awalnya. Di dalam Efesus 1 ayat 23. Ya, kalau udah dapat ayat ini boleh kita baca bersama-sama saudara. Efesus 1 ayat 23. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah inilah yang mesti dicapai oleh gereja. Kepenuhan Kristus. Ya, jadi kita ibadah, komsel, pemuritan, ini goalnya. Mencapai apa saudaraku? Kepenuhan Kristus. Tapi banyak orang Kristen gak ngerti. Ya mereka datang hari Minggu gak ngerti mau ngapain ya, kita tujuan akhirnya apa yang kita mau bangun. Nah apa itu kepenuhan Dia? Kepenuhan Kristus. Coba kalau saya tanya apa itu kepenuhan Kristus? Iya ya, apa ya? Kita gak pernah kepikir kan apa itu coba? Ya kita tahu, pernah baca mungkin.
Tapi kalau ditanya artinya nggak ngerti. Nah, saya jelaskan hari ini saudara, supaya kita nangkep. Ya, jadi kepenuhan Kristus saudara, itu ada dua cara menjelaskannya. Sebenarnya saling melengkapi. Nah, saya bikin simple aja saudara, supaya kita ngerti. Coba lihat ke sini saudara. Ya, tubuh dan kepala ya itu saling membutuhkan saudara. Setuju? Ya. Tubuh saya butuh kepala enggak? Butuh. Kalau tubuh saya enggak ada kepala, mati dia. Ya, mayat. Enggak mungkin dia hidup. Dia harus punya kepala yang kontrol dia terus, menyalurkan kehidupan kepada dia, baru dia hidup. Demikianlah tubuh Kristus butuh kepala. Ada yang bilang amin? Siapa kepalanya? Kristus. Makanya kalau kita enggak terus connect sama kepala, ya kita mati saudara. Tubuh Kristus enggak bisa hidup tanpa kepala. Ya, nah tapi sebaliknya saudara, kepala enggak ada tubuh tidak lengkap. Kristus tanpa tubuhnya enggak lengkap. Kenapa? Karena tubuh itu saudara adalah alat untuk Kristus mengekspresikan dirinya. Sama kayak saya, lihat saudara. Tubuh saya adalah alat untuk kepala mengekspresikan dirinya. Contoh, ya kan kalau saya mau jalan misalnya. Kepala bilang jalan, siapa yang laksanakan? Tubuhnya, setuju? Jalan, tubuhnya jalan. Jadi tubuh itu alat untuk mengekspresikan kepala. Ya, kalau kepala bilang lari, ya tubuhnya lari, ya kan? Berhenti, tubuhnya berhenti. Duduk, tubuhnya duduk. Jadi apa aja yang kepala mau lakukan, dia lakukan lewat tubuhnya. Setuju? Itu kan fungsi tubuh kan? Nah, saudara enggak pernah saya lihat tubuh yang tidak mau taat sama kepalanya. Itu ada something wrong kalau dia nggak mau taat. Kepala bilang ke toilet, tubuh bilang nggak mau. Kamu pergi sendiri. Kepala pergi ke toilet sendiri. Itu di Bali namanya leak. Nah, tubuh selalu harus taat sama kepala. Setuju saudara? Ya. Nah, jadi saudara, tubuh itu sudah ada, tubuh Kristus. Tapi saudara ada tubuh yang masih sakit. Masih belum pulih. Ya, masih saudara belum berfungsi. Contoh, kalau kaki saya patah saudara. Oke. Kepala bilang lari. Tidak bisa lari dengan baik. Ya kan? Kepala bilang tangan bekerja. Nah ini nggak bisa. Kenapa? Ini ada something wrong. Ya, kepala bilang ngomong mulut. Dia tidak mau ngomong saudara. Dia bisu. Nah inilah tubuh yang nggak sehat. Nangkep? Nah itulah keadaan tubuh Kristus sekarang saudara. Ya, tubuh Kristus itu udah ada. Komsel-komsel itu tubuh Kristus. Udah ada. Tapi Kristus nggak bisa mengekspresikan dirinya. Kristus bilang sama komsel A, lari. Yang nggak bisa lari dengan baik. Ini namanya pincang lumpuh, tulangnya patah. Ya, nah ini tubuh Kristus yang nggak sehat. Kepala bilang ngomong, diam semua. Ya, nah apa akibatnya? Makanya komselnya nggak ada manifestasi Kristus. Kenapa? Karena semuanya ya ada yang belum berfungsi, ada yang sakit, ada yang masih saudaraku tulangnya patah, mulutnya bisu. Nah, tubuh begini saudara bisa berfungsi dengan baik? Enggak. Nah, inilah tubuh yang
belum mencapai kepenuhannya. Nangkep saudara? Inilah tubuh yang belum mencapai kepenuhannya. Ya, maka tubuh harus dipulihkan dulu. Kaki yang patah disembuhin, saudaraku, tangan yang terkilir dibereskan, saudaraku, mulut yang bisu, saudaraku, dipulihkan. Itulah yang disebut equipping. Makanya gereja perlu ada equipping. Karena kata equipping itu artinya, saudaraku, memulihkan tulang yang patah dan membereskan sendi yang terkilir. Itu artinya, saudaraku, equipping, katartismos. Wow, makanya gereja yang enggak ada equipping, saudara, enggak pulih-pulih. Jemaat minggu, kok anggota komsel datang, saudaraku, atau ibadah hari minggu bertahun-tahun. Tapi saudaraku, komselnya enggak ada hadirat Kristus. Tidak ada manifestasi Kristus. Kristus mau gerakkan tubuhnya enggak bisa. Kenapa? Karena masih sakit, masih terkilir, masih patah, masih bisu. Perlu di-equip. Nangkep saudara? Nah, makanya komsel kenapa banyak enggak bisa, saudaraku, berfungsi sebagai tubuh. Karena belum mencapai kepenuhannya. Nah, gimana mencapai kepenuhannya? Nah, kita lihat dulu ya, apa definisi gereja kepenuhan Kristus. Ini yang kita mau capai, saudara. Gereja kepenuhan Kristus adalah gereja yang dipenuhi oleh Kristus. Jadi dia kepalanya memenuhi tubuhnya, saudara. Memenuhi itu artinya menguasai sepenuhnya. Coba bilang, menguasai sepenuhnya. Ya, jadi Kristus menguasai sepenuhnya sampai semua anggota-anggotanya tunduk kepada Dia. Ya, Dia apa, saudaraku, menguasainya, memenuhinya, ya. Sehingga sebagai tubuh Kristus ia sehat. Amin. Sehat, tulang patahnya, saudaraku, diberesin, ya. Kemudian terkilir diberesin, yang bisu diberesin, saudara. Dan berfungsi sepenuhnya. Bayangkan kalau tubuh berfungsi sepenuhnya, Kristus bisa mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Setuju? Wow, ini dahsyat, saudara. Sehingga Kristus, ya, sehingga apa? Ya, dia berfungsi sepenuhnya untuk mengekspresikan Kristus sepenuhnya. Nah, kalau udah kayak gini tubuh, saudara, wih, Kristus mau lakukan apa aja, Dia bisa melakukan lewat tubuhnya, saudara. Ya, nah ini yang kita lihat di dalam terjemahan. Coba kita baca Efesus 1 ayat 23 dalam terjemahan sehari-hari, terjemahan sederhana Indonesia. Nah, coba kita baca sama-sama, saudara. Ini ayat yang sama, tapi ini mengadakan penjelasan sedikit. 2, 3. Persatuan jemaatnya adalah kita semua yang masing-masing dipenuhi oleh Roh Kristus. Di dunia ini kita bagaikan tubuh Kristus dan melalui kitalah Dia bekerja untuk memenuhi dan melengkapi segala sesuatu dimanapun juga. Ada yang bilang amin? Ini dia, saudara. Jadi ya, gereja kepenuhan Kristus itu ya, gereja yang persatuan jemaatnya ya masing-masing dipenuhi oleh Roh Kristus. Ya, kita dipenuhi oleh Roh Kristus. Siapa Roh Kristus itu? Roh Kudus. Ya, Roh Kristus itu Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kristus. Ya, apa katanya, saudara? Di dunia ini kita bagaikan tubuh Kristus dan melalui kitalah Dia bekerja. Kristus tidak lagi bekerja sendiri. Waktu Dia di dunia ini, saudara, Dia bekerja sendiri. Itu namanya Kristus pribadi. Sekarang Kristus tidak bekerja sendiri seperti dulu waktu Dia di dunia ini. Dia sekarang bekerja lewat tubuhnya. Karena sekarang Dia adalah Kristus korporat.
Jadi Yesus mau lakukan apapun, dia lakukan lewat tubuhnya. Dia mau menyembuhkan orang lewat tubuhnya. Dia mau usir setan lewat tubuhnya. Dia mau saudaraku menginjil lewat tubuhnya. Dia mau mengajar lewat tubuhnya. Dia mau menggembalakan lewat tubuhnya. Dia mau saudaraku lakukan apa aja lewat tubuhnya. Karena tubuhnya adalah alatnya dia untuk mengekspresikan diri saudaraku. Ini banyak orang Kristen gak ngerti. Mereka masih berharap Kristus bekerja seperti waktu dia ada di dunia ini saudara. Ya. Jadi mereka pikir kekristenan itu gini saudara, datang ke gereja sendiri-sendiri, ya nggak ada kaitannya sama orang lain. Terus kita berharap Kristus bekerja seperti zaman dulu saudara. Waktu dia ada di dunia ini. Datanglah Kristus, mana Kristus ya kok nggak datang-datang? Loh Kristus udah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia udah jadi kepala dari tubuh. Jadi cara dia bekerja adalah melalui tubuhnya. Wow, ini saudara mesti ngerti. Banyak orang Kristen gak ngerti ini saudara. Ya, gereja gak dibangun seperti ini. Jadi orang gak ngerti peranan tubuh Kristus itu dahsyat banget. Nah sekarang, saudara mau gak jadi gereja yang mencapai kepenuhan Kristus? Mau? Siapa yang mau saudaraku? Nah wow, semuanya loh Pak Iwan. Semuanya mau, ini luar biasa. Ya, nah kalau semuanya mau, hari ini saya mau sampaikan gimana caranya kita mencapai kepenuhan Kristus. Amin. Mau tahu caranya? Ada 3 langkah hari ini. Saya akan bahas 3 langkah ini. Masih ada beberapa, tapi 3 ini paling utama harus kita jalankan dulu. Ya, yang pertama saudara, nah makanya setelah Efesus 1, Efesus pasal 3 menjelaskan bagaimana mencapai kepenuhan Allah itu. Pertama, ya manusia roh atau manusia batinnya kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah yang kami ingetin terus, membangun manusia roh. Itu dulu, itu nomor 1. Dimulai dari saya yang membangun manusia roh saya. Di mana ayatnya Pak Edi membangun manusia roh? Ini dia. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama, boleh? Ya, kita baca sama-sama ya. Nah, demikian firman Tuhan, kita baca 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, langkah pertama ya Efesus menjelaskan adalah katanya ya, ini lewat doa-doanya Paulus, doa dia yang pertama dia bilang begini, aku berdoa supaya dia, ya Allah menurut kekayaan kemuliaannya, perhatikan, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh apa? Roh Kudus. Jadi Allah menguatkan kita, meneguhkan kita oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus fungsinya menguatkan dan meneguhkan. Ya, inilah membangun kita. Ya, menguatkan kita. Bagaimana caranya? Roh Kudus memenuhi kita, saudara. Dia penuhi kita. Ya, apanya yang dipenuhi? Di dalam batinmu. Nah, Roh Kudus bekerjanya itu di dalam batin kita dulu, saudara. Batin itu apa? Siapa yang tahu? In your inner man, bahasa Inggrisnya. Inner man itu yang di dalam, yang gak kelihatan. Nah, istilah kita di sini, ya ini istilah kita namanya manusia roh. Oke? Manusia roh itu manusia yang di dalam, manusia batinnya, yang gak kelihatan.
Ya, ini kalau tubuh saya ini manusia lahiriah. Ada dua manusia batinia yang di dalam dan manusia lahiriah yang saudara lihat. Ya, berarti manusia batinia apa aja? Semua diri saudara yang di dalam yang nggak kelihatan itu termasuk manusia batinia. Nah, termasuk apa aja? Nih ya, catat ya. Roh saudara. Terus apa? Pikiran saudara, baik pikiran otak kiri, otak kanan ya saudara. Terus apa lagi? Perasaan saudara, emosi saudara. Termasuk apa? Keinginan saudara, desire. Ya. Terus apa lagi saudara? Ya, ingat nggak ini? Ya, terus apa lagi saudara? Hati nurani kita itu di dalam. Ya. Terus apa lagi? Nah, ini yang suka orang nggak ngerti. Pikiran bawah sadar kita saudara. Ya, memori bawah sadar kita. Ini semua disebut manusia roh kalau di Abelef Industri ya. Kalau di dalam Alkitab disebutnya manusia batiniah. Nangkep? Nah, itu dulu yang mesti diteguhkan, dikuatkan tiap hari oleh Roh Kudus. Ya, diteguhkan, dikuatkan itu artinya dipenuhi, saudara. Dipenuhi. Nah, next kita lihat. Nah, manusia roh kita bentuknya kayak begini, saudara. Kayak rumah, karena dia rumahnya Roh Kudus. Setuju? Roh Kudus diamnya di mana? Di sini. Di manusia batinia kita. Dia tinggalnya di situ, saudara. Nah, Roh Kudus dia bukan cuman ada di situ, dia mau memenuhi seluruh ruang-ruang itu saudara. Dia mau penuhi ruang tamu kita. Itu hubungan kita dengan orang luar. Dia mau penuhi ruang apa saudaraku? Ya, ruang keluarga kita. Itu hubungan kita dengan keluarga. Ya, banyak orang enggak mau membiarkan Roh Kudus penuhi ruang tamunya. Makanya dia saudaraku di dalam keluarganya saudara ya dia nggak punya hubungan yang baik karena saudara mesti membiarkan Roh Kudus ya sebenarnya kata mengizinkan kurang tepat saudara ya. Memang Roh Kudus perlu izin kita siapa yang Tuhan ya meluaskan lebih tepat gitu saudara ya meluaskan Roh Kudus aku butuh engkau. Mari ya penuhi ruang keluargaku supaya aku pulih hubungan dengan keluargaku ya. Roh Kudus kuasai dapurku, ruang makanku di sini ya. Ada ruang makan saudara, desire room biar dia penuhi saudaraku. Ya, ruang-ruang keinginan supaya bukan keinginan daging, bukan keinginan duniawi, tapi keinginan yang dari roh. Saudara hausnya sampai gitu enggak? Tuhan penuhi ruang tidurku. Itu hubungan saudara sama pasangan saudara. Paling kudus itu. Jangan apa? Ya, jangan mencemarkan tempat tidur. Saudara udah serahin belum ruangan itu? Kalau belum jangan heran saudara suka berzina di pikirannya. Lihat istri tetangga, ya rumput tetangga lebih hijau. Dia bandingin saudara istri tetangga sama istrinya. Ya, wow. Kalau mobil Pak Edi, istri tetangga itu mobil BMW seri yang terakhir. Dia lihat istrinya, aduh Pak Edi, bemo. Bilang sama sebelahnya, saya kenal pria itu yang bilang, ya istrinya bemo saudara ya. Wih kalau itu Pak Edi pinggangnya, bentuk badannya Pak Edi kayak gitar Spanyol. Dia lihat istrinya alamak botol. Ini ukurannya 58 dia lihat istrinya 85 Pak Edi. Dia banding-bandingin, ini kutilang Pak Edi. Kurus tinggi dan langsing. Dia lihat istrinya habis pandemi, bebek Pak Edi. Apa itu bebek?
berat, besar, dan kontet. Nah ini ketawa-ketawa mungkin pengalaman ya. Ada itu. Nah orang yang gitu karena dia belum serahkan ruang-ruang ini saudara. Dia belum serahkan ruang hubungannya dengan istrinya. Dia berzina di pikirannya. Dia punya orang ketiga. Ya, dia punya selingkuhan di hatinya saudara. Karena saudara belum pernah serahkan ruangan ini. Ya, serahkan toilet saudara, itu hati nurani saudara. Bersih nggak toilet saudara? Atau kotornya minta ampun, baunya minta ampun, nggak pernah dibersihkan. Banyak orang Kristen berbuat dosa, nggak pernah bertobat. Berbuat dosa saudaraku, disimpan dosanya. Dia tidak pernah ngaku sama Tuhan. Kita mesti belajar ngaku dosa. Supaya kita saudaraku bersih hati nuraninya. Ruang perpustakaan kita udah diserahkan. Itu ruang pikiran saudara. Diisi dengan pengetahuan apa Roh Kudus mau lihat saudara. Saudara pernah meluaskan Roh Kudus bilang masuk ruang pikiranku. Saya sih tiap pagi saudara berdoanya. Ya, saya serahkan ruang-ruang ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, terus ruang apa lagi saudara? Ya udah semuanya. Ya, ruang-ruang ini saudara mesti serahkan. Saudara haus enggak dipenuhi Roh Kudus? Dengar saudara, orang yang enggak haus, maaf ya, Roh Kudus enggak akan penuhi dia saudara. Hanya orang yang haus, nanti saya akan sampaikan. Orang yang haus itu bagaimana jadi orang yang haus? Saudara mau? Nah kita lanjut dulu. Nah ini step pertama. Jadi kita mesti dipenuhi Roh Kudus secara pribadi. Ini dimensi pribadi. Makanya Pak Lukas suka ingetin. Kalau kita nggak bangun manusia roh tiap hari, kita kompak. Kompaknya nggak jalan saudara. Karena dia sendiri nggak dimulai dari dia. Ya, saudara secara pribadi nggak tiap hari mau membiarkan diri saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara juga nggak bisa ya bangun kompak, nggak bisa bangun komsel, nggak bisa. Harus dimulai dari saya. Nah ini bangun manusia roh, inilah manusia roh saudara ya. Tiap hari biarkan Roh Kudus kuasai tiap-tiap ruangan saudara. Sampai penuh, sampai Kristus betah. Dengar ini ayat ini bunyinya saudara, dia bilang begini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah ini kata Kristus diam di dalam hatimu. Kristus betah di dalam hidupmu. Saudara tanya, Kristus betah enggak dalam diri saudara? Ya, banyak orang Kristus sudah diam dalam dirinya melalui Roh Kudus ya. Kristus Roh Kudus nggak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Ya saudara, karena Roh Kudus juga Roh Kristus, rohnya Bapa, rohnya Allah. Ya saudara, dia ada di dalam kita. Tapi kalau saudara nggak izinkan dia, nah, ya kita udah biasa pakai kata mengizinkan. Nggak membiarkan dia, untuk apa saudara? Ya, untuk memenuhi kita, ya, akibatnya Roh Kudus sedih banget saudara. Roh Kudus berduka cita. Saudara nggak haus, itulah Roh Kudus akan diam saudara. Kalau dia udah diam bahaya. Ya, nah akibatnya gini saudara. Misalnya gini, saudara beli rumah. Siapa yang pernah pindah rumah baru? Saudara udah ada di dalam rumah baru itu. Tapi belum tentu loh saudara udah betah di rumah itu. Setuju? Kenapa? Kalau saudara punya rumah baru pasti saudara cek ruang mana yang saya suka, ruang mana yang saya sebenarnya enggak suka. Ya, saudara ada di rumah ini tinggal. Aduh, aku enggak suka kamarku, kenapa surem? Nah, maka saudara bikin namanya renovasi. Renovare.
Roh Kudus itu mau melakukan renovasi. Jadi Kristus udah ada nih dalam rumahnya, saudara. Cuman dia cek, aku nggak suka loh hati nuraninya kamu kotor, WC-nya kamu kotor, kamu mesti beresin tuh. Ya, aku udah ada di rumahku, tapi aku nggak suka ya ruang tamunya ya kosong, nggak pernah ada hubungan. Aku mau beresin ruang tamunya. Itulah yang Kristus lakukan, renovare. Ya, nah itu terjadi kalau saudara haus. Sorry, kalau saudara nggak haus, dia nggak akan kerja. Makanya banyak orang Kristen nggak berubah-berubah hidupnya. Ya, 10 tahun ikut komsel nggak berubah. 10 tahun saudaraku ikut ibadah raya nggak berubah hidupnya. Kenapa? Nggak haus. Kita harus haus, saudara. Ya. Nah, ini dimensi pertama. Ya, langkah pertama, manusia roh atau manusia batinnya kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, dimulai dari saya. Nah, yang kedua, cepat aja karena waktu. Yang kedua, saudara, kita mesti hidup dalam Kristus korporat. Karena sekarang Kristus itu Kristus korporat. Ya, kita adalah anggota tubuhnya. Nah, dibilang begini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Dia nggak bilang demikian pula tubuhnya. Dia tidak bilang demikian pula gerejanya. Demikian juga Kristus. Wow. Jadi yang dimaksud Kristus di sini siapa? Kepala dan tubuhnya. Ada yang bilang amin? Coba lihat sini, saudara. Yang disebut edileo, apa cuman kepalanya? Kepala plus tubuh, itulah edileo. Setuju? Kalau saudara cuman menganggap kepalanya Kristus, kepalanya edileo, badannya bukan, saya tersinggung. Enak aja. Jadi badan saya bukan bagian dari saya. Bukan, edileo itu cuma kepalanya. Wah, saya tersinggung. Demikian juga Kristus. Sekarang Kristus sudah punya tubuh. Dia dan tubuhnya nggak bisa dipisahkan. Dia dan tubuhnya satu manusia baru. Dia dan tubuhnya itu, saudaraku, tidak bisa dipisahkan sampai selama-lamanya. Sekarang Kristus adalah Kristus korporat. Ini dia, saudara. Nah, kita anggota tubuhnya itu komsel, ya. Dia kepalanya, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, kita nggak bisa hidup independen dari tubuh Kristus. Setuju? Tangan saya, ya, kalau dia bilang gua nggak mau ada di sini, buang aja gua, taruh gua di pinggir jalan, dipotong, jebret, taruh di pinggir jalan, bisa hidup? Nggak bisa. Bisanya apa? Busuk, mati. Karena kehidupan nggak mengalir ke sana lagi. Dan lebih bahaya lagi, ketemu Blackie, dimakan. Bilang sama sebelahnya, jangan dimakan setan, saudara. Nah, banyak orang ya suka hidup di luar tubuh Kristus. Suka hidup independen. Kalau orang suka hidup independen, saya bertanya loh, saudara. Dia lahir baru enggak sih? Memang ada orang yang, saudara, dia udah lahir baru tapi karena enggak pernah diajar, gerejanya enggak pernah ngajar soal tubuh Kristus, bahwa dia mesti terus-terusan bersekutu dengan tubuh Kristus, dia enggak pernah diajar jadi dia independen, bisa juga. Nah, kita yang udah diajarin jangan independen, amin. Hidup terus. Nah, saudara, terus enggak berkomsel, terus enggak berkompak. Nah, tahun ini kita mau, saudaraku, semua orang ya menemukan kompaknya. Makanya kita fokusnya itu. Ya. Nah, saudara, kita enggak boleh ya ikut komsel itu musiman. Ya, musim lagi semangat, semangat. Ya, musim lagi males, males. Ya, musim lagi apa, saudaraku? Ya, wah, enggak pandemi kita semangat. Begitu pandemi, ya enggak semangat lagi. Jangan, ya, jangan meninggalkan perhimpunan
ya jemaat. Tapi hendaklah kamu saling membangun, saling-saling itu ya semakin giat melakukannya menjelang datangnya hari Tuhan. Amin. Di Korea saya baru dengar saudara. Ini enggak tahu benar apa enggak, tapi mereka saya ulang-ulang tanya. Ya, ada seorang teman saya pulang dari Korea, saudara. Dia bilang begini, ini menurut dia ya. Sekarang ini di Korea 20.000 gereja tutup. Hah? Saya bilang 20.000 gereja, saya tanya ulang lagi. Iya, saya baru pulang dari sana katanya. Yang ngomong orang Korea, pendeta Korea. Nah, kenapa saudara? Karena gereja-gereja yang tutup ini enggak ada komunitas. Enggak ada hidup salingnya. Ya, mereka datang hari Minggu duduk, dengar, pulang. Duduk, dengar, pulang kayak nonton. Nah, akibatnya apa saudara? Enggak ada body life. Yang begini mental saudara, goncangan datang mental semua. Nah, kita bersyukur kita diajarin, kita mesti enggak boleh hidup independen. Kita mesti saudaraku terus setia dalam komsel. Amin. Ayo, siapa yang belum ikut komsel? Gabung. Ya, saudara kalau bingung datengin ya, fasel-fasel, korsel-korsel ya. Di tempat ini ada korta atau korwil. Tanya di mana saya bisa bergabung. Ya, bukan cuma bergabung, tertanam di dalam komunitas. Amin. Itu baru saudara bisa mencapai kepenuhannya. Nah, ketiga yang terakhir ya. Ini ayat luar biasa saudara. Kalau kita lanjut baca ya. Nah, ini dia saudara. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Bilang satu tubuh. Terus, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi pertama saudara mesti penuh Roh Kudus secara pribadi, bangun manusia roh. Kedua, ya saudara mesti hidup dalam komunitas. Ketiga, mesti saling memberi minum di dalam tubuh. Ingat, keselamatan itu bukan gini saudara. Terima Yesus selamat, haleluya. Saya siap ke surga. Betul, kalau saudara imannya benar percaya Yesus mati pasti masuk surga. Setuju? Tapi kalau saudara hidup di dunia ini saudara, belum selesai. Hidup kekal itu bukan sekedar terima Yesus beres. Enggak. Kita mesti jalankan hidup kekal itu saudara dengan cara minum di dalam tubuh Kristus. Nah, Roh Kudus diumpamakan seperti air yang mengalir di dalam bait Allah saudara. Ya, masih ingat saudara? Yehezkiel lihat penglihatan dari bait Allah keluar sungai air kehidupan. Masih ingat? Ya, yang dia ukur terus, dia ukur. Ya, disuruh ukur 1000 hasta, sampai mata kaki. 1000 lagi sampai lutut, 1000 lagi sampai pinggang. Ya saudara, itu gambaran Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah ya Allah sendiri yang saudaraku menjadi penolong kita. Dia diumpamakan sebagai aliran-aliran air kehidupan. Nah dengar, Yesus bilang gini saudara. Ya, barang siapa yang percaya ya menurut Alkitab dari dalam hatinya, beberapa terjemahan dari dalam perutnya, out of his belly shall flow rivers of water. Ya, living water, akan mengalir aliran air hidup. Kenapa? Supaya kita minum terus. Supaya di dalam tubuh kita bisa minum. Nah kalau enggak minum bisa hidup saudara. Enggak bisa, sama kayak tangan tadi kalau dipotong, taruh di pinggir jalan, dia bisa hidup, enggak bisa. Karena dia enggak terima aliran kehidupan dalam dirinya, dia mati. Nah kita udah selamat, jangan pikir udah beres, enggak. Kita mesti minum terus.
mengerjakan keselamatan kita dengan cara minum terus di dalam tubuh. Pertanyaannya saudara, apa aliran air hidup itu saudara? Ya kan? Minum apa? Minumannya itu apa? Ya kan? Banyak orang Kristen saya tanya, kamu tahu minuman ini apa? Enggak tahu. Mau tahu? Siapa yang mau tahu minuman di sini apa? Supaya kita bisa minum kan? Nah, baca konteksnya saudara. Kalau baca Alkitab itu mesti konteks. Nah, dia bilang oleh dalam satu roh kita semua. Jadi dia lagi ngomong satu roh. Oleh roh itu kita minum. Nah, kalau saudara mau tahu minuman itu apa, baca ayat 7 sampai ayat 11. Di dalam ayat 7 dibilang begini, kepada tiap-tiap orang ya diberikan penyataan roh menurut kepentingan sendiri, kepentingan bersama. Ya, kepada tiap-tiap orang diberikan penyataan roh. Nah, lalu kita baca ya. Next, satu ayat lagi yang terakhir ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu. Ya, yang sama. Dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi aliran air hidup itu apa yang diminum oleh kita dalam tubuh Kristus, itulah manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Lewat karunia-karunia. Itulah yang kita minum. Ya. Jadi saudara, komsel yang tidak praktek karunia-karunia Roh Kudus dan semua karunia lainnya, diam aja. Kayak tadi mulut diam aja, tangan sakit, dibiarin sakit, tidak mau dipulihkan. Jadi kalau karunia-karunia nggak bekerja, aliran air kehidupan itu seret. Pernah lihat keran saudara buka, tes. Ya, kenapa? Karena nggak full, ya, nggak full mengalir, saudara. Nah, kalau saudara mau full mengalir, semua kepada tiap-tiap orang, ya, manifestasi Roh Kudus dialirkan. Jadi kita minum itu bukan apa, saudaraku, datang otomatis. Kita saling memberi minum. Saya minta dua teman maju ke depan, saudaraku, teman-teman kita ini. Saya kasih gambaran. Ini misalnya kompak, ya, yang paling sederhana gambarannya kompak. Ya, ini kompak kami bertiga, saudara. Apa artinya minum? Sekali lagi, nanti di rumah ya, baca ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 7. Kepada tiap-tiap orang, oke, diberikan apa? Penyataan roh. Nah, penyataan di situ panerosis itu artinya manifestasi. Bilang manifestasi. Jadi gini, saya diberi manifestasi untuk kepentingan bersama. Setuju? Berarti saya diberi manifestasi Roh Kudus. Nah, manifestasi Roh Kudus itu karunia-karunia roh. Dan juga termasuk karunia lain juga bisa. Ya. Jadi kalau saya berfungsi sesuai dengan karunia saya, ya, saya beri kesempatan Roh Kudus memanifestasikan untuk kepentingan bersama, maka mereka yang dapat apa? Keuntungannya. Mereka minum karena Roh Kudus itu aliran air kehidupan kan? Jadi kalau saya mengeluarkan aliran air kehidupan, dia minum. Dia minum. Haleluya. Ya, kemudian dia, ya, tiap-tiap orang dia memanifestasikan aliran air kehidupan, saya minum, kamu sekarang. Saya minum, haleluya. Ya, saya minum, beri minum lagi. Ayo, beri minum lagi. Mantap. Ya. Tapi kalau berduanya bengong, ini ada karunia bengong di komsel, ya, atau di komsel bengong aja. Ya, atau malah nggak mau minum, ya kan? Coba kasih minum. Nah, ini nggak haus, orang yang nggak haus, saudara, bisa minum? Nggak bisa.
ini kalaupun ya ada aliran Roh Kudus mengalir saudara, tapi seret. Ya, pernah lihat netes doang, saudara buka keran, netes doang. Bilang sama sebelahnya, banyak kompak netes saja, bilang saudara. Komsel netes saja, kenapa? Karena kita nggak mau berfungsi sesuai karunia-Nya. Ayo kita semua haus untuk mengalirkan aliran air kehidupan. Thank you. Ya, makanya Yesus bilang begini, barang siapa yang haus, biarlah dia datang dan minum. Hanya orang yang haus, Roh Kudus akan penuhi dia, saudara. Orang yang gak haus, sorry. Ya, saya temukan banyak orang Kristen gak haus untuk dipenuhi Roh Kudus. Enggak. Mereka maunya maunya penuh Roh Kudus tapi tidak mau dipenuhi Roh Kudus. Beda loh. Mereka maunya mencapai kepenuhan Kristus tapi enggak mau dipenuhi prosesnya. Enggak mau. Mereka maunya enak aja. Otomatis nanti saya penuh Roh Kudus. Enggak bisa. Untuk penuh Roh Kudus saudara harus haus. Apa itu haus? Nah, saya ceritakan saudara. Tahukah saudara, tanpa Roh Kudus saudara nggak bisa hidup kekal. Setuju? Tanpa Roh Kudus saudara nggak mampu apa-apa. Saudara udah sampai begini nggak? Tuhan, aku sangat memerlukan jamahan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena aku nggak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Ada yang bilang amin? Aku gak bisa. Saudara, orang yang belum sadar bahwa dia tanpa Roh Kudus itu amburadul, hancur hidupnya saudara. Gak akan bisa menjalankan kekristenannya. Tanpa Roh Kudus penolong kita gak bisa menjalankan kekristenan kita. Roh Kudus itu penolong. Artinya penolong adalah menolong kita melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Bukan penolong, maaf ya, kayak asisten rumah tangga. Kalau itu penolong, dia menolong kita bukan untuk melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Karena kita sibuk, kita perlu dibantu. Kita bisa masak, kita bisa nyuci. Cuman kita perlu lebih banyak tenaga bantu kita. Roh Kudus bukan begitu. Roh Kudus bukan nolong-nolong saudara supaya saudara dibantu-bantu. Bukan. Pekerjaan yang Roh Kudus lakukan adalah pekerjaan yang saudara tidak mampu lakukan. Tanpa dia kita gak bisa. Udah sampai di situ kesadarannya. Dan udah kapok hidup tanpa Roh Kudus. Kacaunya, hancurnya hidup tanpa Roh Kudus. Saudara, kalau belum sampai di situ, Roh Kudus gak akan penuhi saudara. Makanya hari ini saya mau tantang saudara. Siapa di sini yang sampai kepada desperate, Tuhan, aku gak bisa. Gak bisa aku tanpa dipenuhi Roh Kudus. Siapa yang mau seperti itu saudara? Saudara siap penuh Roh Kudus. Roh Kudus akan penuhi saudara. Dahsyat. Nah, karena itu saudara, saya mau tantang saudara hari ini. Saya gak mau doain orang yang gak mau, gak haus. Roh Kudus gak akan penuhi dia saudara. Tapi yang mau, yang haus. Kita nyanyikan lagu ini saudara. Sambil kalau saudara merasa saudara haus, rindu, penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Masuk ke ruang-ruang hatiku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Aku tidak mau lagi hidup kedagingan. Aku tidak mau lagi hidup mengandalkan kekuatan sendiri sehingga aku selalu jatuh bangun dalam dosa dan tidak pernah ada kemenangan. Siapa yang mau saudaraku? Karena saudara haus.
mau dipenuhi dengan Roh Kudus sepenuh-penuhnya. Saudara bangkit berdiri kalau mau. Saya tidak mau doain yang tidak mau, saudara. Tidak haus, yang haus saja. Mari, saudara yang hari ini haus dipenuhi dengan Roh Kudus, nyanyikan lagu ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering. Benar Tuhan. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Mengalirlah Tuhan dari bait-Mu Tuhan. Mengalirlah Tuhan di tempat ini, kami haus Tuhan. mengalirlah, oh Roh Kudus, Pulihkanku. Sekarang saya mau semua kita tutup mata kita, saudara. Berapa banyak saudara yang rindu dibaptis dengan Roh Kudus, saudara? Dibaptis Roh Kudus itu gini, saudara. Saudara udah lahir baru, udah terima Yesus, Roh Kudus sudah di dalam saudara. Tapi saudara pertama kali mau beri keluasan kepada Dia untuk memenuhi saudara. Ketika engkau beri keluasan pertama kali memenuhi Dia, Dia akan penuhi saudara. Itulah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus hanya sekali aja, saudara. Ya, saudara beri Dia kesempatan untuk bekerja sehingga dari dalam hati saudara mengalir aliran-aliran air hidup, dan yang akan bermanifestasi adalah bahasa roh, itu yang akan bermanifestasi. Nah, kalau saudara belum dapat bahasa roh, saudara ingin haus, ya, maka saudara terima baptisan Roh Kudus ini, saudara. Kalau saudara belum, saudara ingin, angkat tangan saudara. Saya mau doakan saudara, ya, yang ingin, ya, terima baptisan Roh Kudus, angkat tangan. Nah, yang angkat tangan maju ke depan, saudaraku. Nah, saya minta semua fasel ke atas, fasel, korsel, korta, korwil, mari maju ke depan. Kita mau layani mereka, saudara. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Saudara bilang, Tuhan, aku mau Tuhan. Nah, kalau saudara udah pernah dibaptis Roh Kudus, udah terima, ya, ayatnya memerintahkan kita bilang penuhlah dengan Roh Kudus. Saudara mesti terus-terusan penuh Roh Kudus. Berapa banyak saudara mau terus-terusan penuh Roh Kudus? Angkat tangan saudara, ya. Ya, nggak mau yang lain? Yang diduduk ini siapa yang mau terus-terusan dipenuh Roh Kudus, ya? Saya mau doakan saudara hari ini. Angkat tangan. Yang mau terus penuh Roh Kudus, nggak pernah berhenti. Sekali lagi, saudara, saya mau respon saudara, ya, yang di tempat. Mau semuanya penuh Roh Kudus terus-terusan? Nah, taruh tangan saudara di dadamu, ya. Nah, saudara, apapun kebutuhanmu, kalau saudara ada yang sakit,
mau didoakan. Ada yang mau terima Yesus. Atau saudara pertama kali hadir di sini, ya maju ke depan. Ya, para fasel ini siap melayani saudara. Saudara boleh maju. Apa aja kebutuhan saudara perlu dilayani. Nah, kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini dulu. Kemudian sesudah itu saya akan tutup dalam doa. Ya, kita akan masing-masing langsung boleh kembali ya untuk persiapan ibadah kedua. Tapi mereka di depan akan terus dilayani. Oke? Ya, jangan takut, ada waktu. Ya, mari kita datang kepada Dia. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Kuasa Roh Kudus, Mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita semua datang kepada Dia, saudara. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Sekarang taruh tangan saudara di dadamu. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami sangat haus. Kami sangat haus akan Engkau Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami tidak dapat hidup benar. Tanpa Roh Kudus kami tidak dapat hidup kudus. Kami tidak dapat taat, kami tidak dapat menjalankan kekristenan kami. Sebab itu penuhi kami sekarang, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Yes, serahkan seluruh ruang-ruang hidupmu, serahkan seluruh hatimu, seluruh manusia rohmu, serahkan. Ya, Roh Kudus mulai bekerja. Yes. Yes. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Ya, biarkan Dia bekerja, saudara. Biarkan Dia melawat kita. Oralamaya sandara lama kata kiarabaka sanda. Oh, benar Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami rindu dan haus. Terus menerus penuh Roh Kudus. Hiralabaka takaralabaka sandarabako. Hirabaka sandarabako. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Dan semua, haleluya. Oh, kami haus Tuhan. Kami haus. Kiralabababababababaka sandaralabababab. Ya, biarkan Dia saudara mengalir. Biarkan air kehidupan mengalir. Karalabaka takaralabaka. Ya, serahkan. Saudara, serahkan aja hidupmu kepada Dia. Serahkan semuanya. Haus akan Dia. Haus akan Dia. Yes, in the name of Jesus. Oh, haleluya. Yes. Oh, ralamaka shandia ralamaka takaya. Ya Tuhan, yes, sembuh yang sakit Tuhan. Hari ini Tuhan yang lemah dikuatkan Tuhan. Hari ini Tuhan yang Tuhan bingung Tuhan ditegaskan, dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan yang belum terima Yesus hari ini, biar kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh, diaralabaka shandaralabaka tak. Ya, in the name of Jesus. Yes, berjalanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, rabaka shandaralabaka takiaralabaka takaralabaka san.
Oh riarabaka sandaralabaka takiarabakat. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berjanji Tuhan, kami akan terus haus dan lapar akan Engkau. Kami tidak mau lagi berjalan dengan kekuatan kami. Kami mau berjalan dengan kekuatan dari Roh Kudus yang terus menopang kami, menguatkan manusia roh kami. Dan kami juga Tuhan mau terus minum di dalam tubuh-Mu Tuhan. Kami mau minum komsel-komsel, kami berdoa supaya ada aliran air kehidupan. Dalam nama Yesus, kompak-kompak ada aliran air kehidupan. Dalam nama Yesus Tuhan. Berapa banyak saudara hari ini pertama kali saudara datang bergabung di jemaat ini. Kami mau menyambut saudara. Kalau ada angkat tangannya boleh. Ya puji Tuhan. Ada lagi saudara? Ada lagi. Wow puji Tuhan. Ya ada lagi saudara. Wow. Ya selamat datang dalam keluarga Tuhan. Nah teman-teman nanti bisa jelasin ya. Kita ada SPK, saudara masih boleh gabung ya. Jelaskan ya, kalau mereka masih bisa ikut, mereka akan ikut. Mari, saudara kita mau terima berkat Tuhan, saudara siap? Mari saudaraku, angkat tangan saudara. Tuhan, kami sudah mengalami dahsyatnya jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak mau ini hanya jadi event. Pulang dari tempat ini, kami mau terus-menerus membangun manusia roh kami. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan firman. Kami mau Tuhan hidup setia, tertanam dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan berfungsi sesuai karunia-karunia. Supaya Tuhan aliran air kehidupan itu mengalir dalam rumah-Mu Tuhan. Saudara pergilah, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat ini katakan amin. Sampai minggu depan Tuhan memberkati saudara.